Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini, NIM 2005121401, kelas Sistem Informasi A 2020, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kabeling kabel UTP. Dalam pembahasan nantinya terdapat pengertian yang di dalamnya mencakup fungsi serta karakteristik dari kabel UTP. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis yang mencakup jenis-jenis serta kategori dari kabel UTP. Lalu selanjutnya akan ditampilkan video dari cara pemasangan dalam aplikasi Android. Pengertian kabel UTP. Kabel UTP adalah kabel khusus untuk transmisi data. UTP singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Disebut unshielded karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Dan disebut twisted pair karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan. Fungsi dari kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Karakteristik kabel UTP. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP, yakni yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Lalu yang kedua, tiap pasangan warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Lalu yang ketiga, tidak memiliki pelindung. Keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Yang keenam, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Dan yang ketujuh, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Jenis-jenis kabel UTP. Untuk penggunaan koneksi komputer, dikenal 3 buah tipe penyambungan kabel UTP, yakni diantaranya ada strike kabel, crossover kabel, dan rollover kabel. Fungsi masing-masing jenis koneksi ini tentunya berbeda-beda. Strike kabel. Strike kabel digunakan untuk menghubungkan klien ke hub atau router, atau menghubungkan ujung satu dengan ujung lain dengan satu warna. Sebenarnya urutan warna dari masing-masing kabel tidak menjadi masalah, namun ada standar secara internasional yang digunakan untuk strike kabel ini. Kabel tipe strike trok memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Nah, ini adalah kabel UTP strike trok yang terdiri dari konektor pertama ada putih jingga, lalu ada jingga, lalu putih hijau, lalu biru, lalu putih biru, lalu hijau, lalu putih coklat, lalu coklat. Dan untuk konektor 2 bisa dilihat pada gambar. Di balik warna-warna ini terdapat fungsinya masing-masing, yakni putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data, jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data, lalu putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data, lalu warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Untuk putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara, warna hijau berfungsi sebagai penghantar paket data, putih coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC, lalu yang terakhir coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Jika kita ingin menghubungkan dua komputer secara langsung, gunakan strike through. Tentu saja kabel langsung juga dapat digunakan, tetapi koneksinya hanya dapat berjalan satu arah dan hanya satu komputer yang dapat beroperasi di komputer lain. Crossover kabel. Crossover kabel digunakan untuk menghubungkan klien ke klien atau dalam kasus tertentu digunakan untuk menghubungkan hub ke hub. Kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Jadi ketika kita memiliki jaringan LAN dan ingin menghubungkan ke komputer ke switch, digunakan kabel langsung atau lurus dengan warna standarnya. Nah, ini adalah kabel UTP crossover. Jadi di konektor pertama dan konektor kedua terdapat perbedaan, yaitu yang pertama, di konektor pertama itu
warna yang pertama putih jingga dan konektor kedua putih hijau. Dan untuk selanjutnya juga berbeda. Rollover kabel. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe strike through, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Nah, ini adalah kabel UTP rollover pada konektor 1 dan konektor 2. Kategori kabel UTP. Kategori kabel UTP dibagi menjadi 7. Yang pertama ada cat 1 dengan kecepatan 1 Mbps. Lalu ada cat 2 dengan kecepatan 4 Mbps. Lalu yang ketiga ada cat 3 dengan kecepatan 10 Mbps. Cat 4 dengan kecepatan 16 Mbps. Cat 5 dengan kecepatan 100 Mbps. Cat 5E dengan kecepatan 1 Gbps, cat 6 dengan kecepatan 10 Gbps, cat 6A dengan kecepatan 10 Gbps, cat 7 dengan kecepatan 10 Gbps. Alat untuk membuat kabel jaringan UTP pada aplikasi Android. Ini ada kabel UTP yang nantinya digunakan untuk saling menghubungkan jaringan internet, dan di dalam kabel UTP ini terdapat 8 helai kabel kecil yang berwarna-warni. Lalu ada konektor RJ45 yang merupakan alat yang akan kita pasang pada ujung kabel UTP. Tujuannya agar kabel dapat dipasang pada port LAN. Konektor RJ45 harus dipasangkan pada ujung kabel UTP, apabila tidak maka kabel UTP tidak akan berguna. Lalu yang ketiga datang crimping, alat untuk memotong kabel UTP dan untuk menjepit ujung konektor. Lalu yang keempat ada LAN tester, ini alat untuk menguji hasil krimpingan kabel. Kalau salah, maka lampu di tester tidak akan menyala atau tidak menyala secara berurutan. Dan kalau hasil krimpingan sudah benar, maka lampu di tester akan menyala dengan otomatis dari nomor 1 sampai 8. Ini adalah video cara pemasangan kabel UTP. Yang pertama yang harus dilakukan adalah potong itu tadi kabelnya, lalu jangan lupa untuk memotong bagian bawahnya, lalu kita buka lilitannya menggunakan ini, lalu kita urutkan sesuai dengan urutan yang sudah menjadi standarnya, lalu kita susun sedemikian rupa sampai nanti jika konektornya dipasangkan itu sudah terhubung semua. Lalu bisa menggunakan tang untuk menjepit dan mengunci kabelnya. Jika sudah benar, maka akan terdapat lampu hijau yang menyala. Nah, ini sudah benar. Nah, baik, sampai di sini dulu pemaparan materi kabeling kabel UTP dari saya. Jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.